Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B21 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang metabolisme dan fungsi vitamin D yang beranggotakan dari NIM 76 sampai 83, yaitu Reskiana Safaria, Muhammad Thorik, Nasya Nabilah, Farida Nur Febrianti, Faunia Clarissa Wardana, Dava Nur Alifa, Anisah Raihan Nabilah, dan Ria Munika. Jadi langsung saja masuk ke dalam materinya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Thorik. Manfaat vitamin D. Yang pertama, homeostatis mineral. Kadar vitamin D yang cukup akan meningkatkan penyerapan kalsium oleh kalsitriol di usus halus melalui stimulasi ekspresi epithelial calcium channel atau ECAC dan calbindin 9K kalsium binding protein CABP menjadi 30-40% dan fosfat sampai 80%. Tanpa vitamin D, hanya 10-15% kalsium dari diet dan sekitar 60% fosfat yang diserap. Maturasi osteoblast. Osteoblast mengekspresikan reseptor aktivator obnuklir faktor KB ligan RANKL atau osteoprotegerin OPG yang akan berkaitan dengan RANK. Ikatan RANK dengan RANKL akan menyebabkan diferensiasi dan maturasi osteoklas. Osteoklas matur akan melepas kalsium dan fosfat tulang untuk menjaga keseimbangan kadar kalsium dan fosfat di darah. Kadar kalsium dan fosfat yang adekuat berperan untuk mineralisasi tulang. Yang ketiga, membantu kerja non-klasik tubuh. Studi distribusi PDR pada jaringan dapat membantu mengidentifikasi kerja endokrin vitamin D. PDR terdapat pada limfosit B dan T, folikel rambut, jaringan lemak, sel beta pankreas, sumsum tulang, dan sel kanker. Selain itu, vitamin D juga berperan pada diferensiasi sel, replikasi, dan apoptosis, sehingga vitamin D dikaitkan dengan aktivitas non-kalsemik seperti sistem imun. Sekresi insulin oleh sel beta pankreas, fungsi jantung, dan regulasi tekanan darah, serta perkembangan otak dan janin. Fungsi yang keempat yaitu menjaga kesehatan tulang. Kadar vitamin D yang cukup menyebabkan kalsium fosfat adekuat sehingga memungkinkan mineralisasi tulang yang efektif. Kekurangan vitamin D yakni penurunan 25-OHD mengarah ke hiperparatiroid sekunder berkaitan dengan osteoklastogenesis dan peningkatan resorsi tulang yang memicu terjadinya osteopenia dan osteoporosis. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan otot. Efek suplementasi vitamin D menunjukkan bahwa suplementasi 800 IU per hari menurunkan resiko jatuh sampai 72% dibandingkan placebo selama 5 bulan. Yang keenam, menurunkan risiko kanker. Studi ekologi vitamin D dan kanker menunjukkan adanya hubungan terbalik antara iradiasi UVB terhadap 15 tipe kanker, yaitu kanker kandung kencing, payudara, mulut rahim, usus besar, endometrium, esofagus, lambung, paru, ovarium, pankreas, rektum, ginjal, vulva, limfoma Hodgkin, dan non-Hodgkin. Suplementasi kalsium dan vitamin D3 dapat menurunkan risiko relatif kanker sampai 60%. Yang ketujuh, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler.
Hubungan kausalitas belum terbukti, namun reseptor vitamin D ada di dalam endotelium, otot polos pembuluh darah, dan sel otot jantung, sehingga berpotensi sebagai pelindung terhadap arteriosklerosis melalui hambatan ambilan kolesterol oleh makrofag, menurunkan proliferasi sel otot polos vaskular, menurunkan ekspresi molekul adhesi pada sel endotel, dan hambatan pelepasan sitokin dari limfosit. Yang ke-8 adalah antiinflamasi pada penyakit autoimun. Vitamin D memiliki peranan dalam patofisiologi penyakit autoimun. Studi menunjukkan bahwa vitamin D dapat meregulasi produksi kemogen, melawan inflamasi akibat autoimun, dan menginduksi diferensiasi sel imun yang berperan dalam self tolerance. Dalam mekanisme lain seperti peningkatan sistem imun innate dan hambatan sistem imun adaptif dengan meregulasi interaksi antara sel limfosit dan antigen protecting cells atau APC melalui peningkatan jumlah limfosit TH2 dan induksi proliferasi sel dendritik yang memiliki sifat toleransi. Melalui cara tersebut, vitamin D menunjukkan efek antiinflamasi dan imunoregulatorinya. Yang ke-9 ada meningkatkan imunitas pada penyakit infeksi. Vitamin D dapat meningkatkan imunitas innate melawan berbagai infeksi, terutama tuberkulosis, influenza, dan penyakit saluran nafas atas karena virus. Suplementasi vitamin D mempercepat konversi lapisan sputum dan mempercepat resolusi inflamasi. Selanjutnya, metabolisme vitamin D. Berikut ini adalah gambar dari sistem metabolisme vitamin D. Untuk penjabarannya, yang pertama vitamin D dan vitamin D2 dan D3 dari diet atau makanan digabungkan dalam kilomikron dan ditransport oleh sistem limfatik ke sirkulasi vena. Yang kedua, vitamin D dalam sirkulasi diikat oleh vitamin DBP atau vitamin D dinding protein yang kemudian ditransfer ke hati atau liver. Yang ketiga, di hati, vitamin D terhidroksilasi oleh enzim 25-hidroksidasi menjadi 25-hidroksivitamin D. Yang keempat, setelah itu vitamin D akan mengalami hidroksilasi lagi dalam ginjal oleh hidroksilase menjadi bentuk aktif, yaitu 25-dihidroksivitamin D atau kalsitrol, dan kemudian dikeluarkan melalui urin. Sekian presentasi dari kelompok B21. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.